Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang kanker kelenjar getah bening. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kanker getah bening merupakan salah satu jenis kanker yang cukup sering terjadi di Indonesia. Penyebab kanker getah bening pun masih belum diketahui secara pasti. Tetapi ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan seseorang lebih berisiko terkena penyakit ini. Kanker getah bening atau limfoma merupakan kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Limfoma dapat mempengaruhi bagian manapun dari sistem limfatik, termasuk kelenjar getah bening, amandel, limpa, kelenjar timus, usus, dan sumsum tulang. Secara umum, ada dua jenis limfoma yang paling sering ditemukan, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Kedua jenis limfoma ini umumnya dapat dibedakan melalui tipe sel getah bening yang berkembang menjadi ganas. Selain itu, terdapat limfoma yang diduga disebabkan oleh gangguan sistem imun, yaitu limfoma Burkitt. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari kanker getah bening? Kanker getah bening muncul ketika jumlah sel-sel limfosit di kelenjar getah bening bertambah dengan cepat dan menjadi ganas. Hal ini membuat jumlah sel getah bening menjadi terlalu banyak sehingga menyebabkan kelenjar getah bening membengkak. Sejauh ini, alasan mengapa sel limfosit bisa berkembang menjadi ganas belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan data dari berbagai riset kesehatan, ada beberapa faktor risiko yang bisa membuat seseorang lebih berisiko terkena penyakit ini. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker getah bening berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah limfoma Hodgkin. Kanker getah bening Hodgkin ini memiliki risiko lebih tinggi terjadi pada berbagai kondisi berikut. Yang pertama adalah berusia antara 20-40 tahun atau di atas 55 tahun. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Kemudian yang ketiga, memiliki keluarga kandung yang terdiagnosis menderita kanker jenis ini. Lalu yang keempat adalah menderita infeksi virus Epstein-Barr atau EBV yang dapat menyebabkan mononukleosis. Lalu yang kelima adalah memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya akibat infeksi HIV atau penyakit autoimun. Lalu yang kedua adalah jenis limfoma non-Hodgkin. Nah, sementara itu beberapa faktor risiko kanker getah bening non-Hodgkin itu meliputi: yang pertama, berusia di atas 60 tahun, tetapi bisa juga menyerang anak-anak. Lalu yang kedua adalah memiliki riwayat penyakit leukemia, infeksi bakteri pylori, infeksi virus hepatitis C atau virus Epstein-Barr atau EBV. Lalu yang ketiga adalah memiliki riwayat sering terpapar bahan kimia beracun seperti pestisida dan herbisida. Lalu yang keempat adalah memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya karena infeksi HIV atau penyakit autoimun seperti reumatoid arthritis dan penyakit celiak. Nah, bagaimana sih atau seperti apa gejala dari kanker getah bening? Gejala kanker getah bening yang utama adalah munculnya benjolan di beberapa bagian tubuh seperti leher, ketiak, atau lipatan paha. Hal ini terjadi karena adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, penyakit ini juga dapat menimbulkan gejala seperti yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, penurunan nafsu makan. Yang ketiga, sering demam. Keempat, mudah lelah. Lalu sesak napas. Kemudian yang keenam, ada nyeri dada. Yang ketujuh, gatal-gatal. Kemudian yang kedelapan, perut terasa sakit atau membesar.
Dan yang kesembilan adalah keringat dingin di malam hari. Nah, bagi yang mengalami keluhan atau mengalami penyakit dari kanker kelenjar getah bening dan ingin pengobatan dengan produk herbal, kami dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi dari keluhan tersebut. Nah, produknya sendiri ini terdiri dari dua macam, terdiri dari sirsak Denatur dan tipogel Denatur. Nah, untuk produknya sendiri ini terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, di mana untuk sirsak Denatur ini terbuat dari ekstra daun sirsak, lalu tipogel Denatur ini terbuat dari ekstra keladi tikus. Selain itu, produknya pun ini semua sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Kemudian yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015, serta untuk pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Nah, di botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Di mana untuk sirsak Denatur ini nomor POM TR-nya 163395021. Lalu untuk tipogel Denatur ini nomor POM TR-nya 173399941. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.